Halo semuanya, kali ini kita akan sama-sama membedah sebuah topik yang krusial, risiko di balik perubahan teknologi. Lebih spesifik lagi, kita akan lihat apa yang terjadi saat sebuah institusi, katakanlah sebuah universitas, beralih dari sistem informasi akademik atau SIA yang lama ke sistem raksasa yang serba terintegrasi, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang mungkin terdengar aneh. Kenapa sih sistem yang tujuannya menyatukan data kok malah seringnya bikin organisasi terpecah belah? Nah, ini dia inti masalahnya. Konflik dalam implementasi ERP itu ternyata seringkali bukan soal teknologinya, tapi soal manusia dan budayanya. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan coba lihat dulu, masalah-masalah apa sih yang sebenarnya mendorong sebuah organisasi untuk beralih ke sistem yang begitu kompleks seperti ERP. Apa yang ingin mereka capai? Coba kita bayangkan kehidupan sebelum ada ERP di sebuah kampus. Bagian pendaftaran, bagian keuangan, sama bagian akademik, semuanya pakai sistem sendiri-sendiri yang nggak nyambung satu sama lain. Data mahasiswa yang sama harus diinput berkali-kali. Akibatnya apa? Ya banyak salah ketik, data jadi tumbang tindih, dan proses administrasi jadi super lambat. Mau bikin laporan penting buat rektorat, wah bisa butuh waktu berminggu-minggu karena datanya harus ditarik dari berbagai tempat. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah ERP masuk. Konsep utamanya itu sederhana tapi powerful. Satu sistem tunggal yang terintegrasi. Tujuannya adalah menyatukan semua divisi, mulai dari keuangan, akademik, kemahasiswaan, sampai SDM, ke dalam satu database terpusat. Jadi cuma ada satu sumber kebenaran untuk seluruh institusi. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Kita pindah dari data yang tercecer di mana-mana ke satu database yang rapi. Dari proses manual yang pelan ke proses otomatis yang real time. Dari yang tadinya nunggu laporan berhari-hari, sekarang bisa dapat laporan akurat dalam sekejap. Ini adalah lompatan besar. Dari yang tadinya cuma bisa lihat sebagian-sebagian, sekarang punya pandangan penuh atas semua operasional. Ya, setidaknya itulah impiannya. Tapi tentu saja mengimplementasikan solusi sehebat ini ceritanya nggak semulus itu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, di mana kita akan bahas jebakan-jebakan besar yang sering muncul di tengah jalan. Sebuah tinjauan dari berbagai literatur menunjukkan satu angka yang, jujur saja, cukup bikin kaget, 95%. 90-50% kegagalan implementasi ERP itu ternyata bukan disebabkan oleh kesalahan di software-nya. Coba kita pikirin sejenak. Jadi teknologinya itu biasanya baik-baik saja. Masalahnya ada di tempat lain. Lantas, kalau bukan teknologinya, apa dong masalahnya? Nah, riset menunjukkan ada 4 biang kerok utamanya. Pertama, integrasi data. Coba bayangkan betapa pusingnya menggabungkan data dari berbagai sistem lama yang formatnya beda-beda. Itu mimpi buruk. Kedua, dan ini yang paling sering terjadi, resistensi pengguna, staf, dosen, bahkan mahasiswa yang sudah nyaman dengan cara kerja lama, itu sering banget menolak perubahan, bukan karena sistem barunya jelek, tapi karena zona nyaman mereka terganggu. Ketiga, pembengkakan biaya. Proyeknya direncanakan kurang matang, akhirnya anggaran membengkak gila-gilaan. Dan terakhir, ketidaksesuaian proses. Aturan best practice dari sistem ERP kadang sama sekali nggak cocok dengan alur kerja unik yang sudah ada di sebuah fakultas misalnya. Dan semua ini membawa kita ke jantung permasalahannya. Implementasi ERP itu pada dasarnya bukan soal teknologi, ini soal manusia. Konsep di sini menarik banget, namanya logika institusional. Anggap saja ini sebagai budaya atau DNA dari sebuah organisasi. Aturan-aturan nggak tertulis yang terbentuk dari kebiasaan, sifatnya fleksibel. Di sisi lain, ada sistem ERP yang punya logikanya sendiri, super terstruktur, kaku, dan prosedural. Nah, benturan antara dua logika ini ibarat kita mau pasang dapur modern yang super canggih di dalam bangunan keraton tua. Nggak bisa asal pasang kan, perlu ada penyesuaian besar-besaran, baik di bangunannya maupun cara kita memasak. Dan ini bukan cuma teori loh, dengerin deh kutipan dari seorang manajer di salah satu studi kasus. Mengubah kebiasaan itu sulit, butuh waktu 1 tahun untuk mengatur perilaku karyawan. 1 tahun, itu waktu yang lama hanya untuk mengelola sisi manusianya. Ini bukti nyata betapa kuatnya kebiasaan lama itu mengakar. Jadi gimana cara mengelola elemen manusia ini? Nah, penelitian menyebutnya sebagai kerja institusional, yang pada intinya membagi tugas manajemen menjadi 3. Pertama, kerja politik. Ini soal membangun dukungan, sosialisasi dari jauh-jauh hari, bikin rapat rutin buat dengerin keluhan. Kedua, kerja kultural. Ini kerjaan persuasif untuk bantu staf dan dosen mengubah mindset dan cara kerja mereka.
Dan yang ketiga, kerja teknis. Ya, ini bagian teknisnya, yaitu menyediakan infrastruktur yang memadai, komputer, jaringan, dan yang paling penting, pelatihan yang benar serta buku panduan yang jelas. Oke, setelah semua perjuangan dan risiko tadi, apa hasilnya? Apakah sepadan? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat bagaimana cara mengukur keberhasilannya dan apa saja rekomendasi kuncinya. Jadi, apakah ERP ini beneran manjur? Tinjauan literatur memberikan kita gambaran yang cukup seimbang. Dari 5 studi, 4 diantaranya menemukan kalau iya, implementasi ERP itu memang meningkatkan kinerja organisasi. Tapi ada 1 studi yang menemukan kalau dampaknya tidak signifikan. Ini artinya apa? Artinya, kesuksesan itu nggak datang otomatis. Kalau manajemen risikonya jelek, ya manfaatnya bisa jadi nggak akan terasa. Berdasarkan berbagai studi kasus, kita bisa simpulkan ada 5 resep kunci untuk sukses. Pertama, jangan lakukan peluncuran Big Bang atau serentak, tapi lakukan migrasi secara bertahap. Kedua, pelatihan dan sosialisasi harus dimulai dari hari pertama proyek, jangan ditunda. Ketiga, bersihkan data lama Anda sebelum dipindahkan. Memasukkan data sampah ke sistem baru cuma akan bikin masalah baru. Keempat, bentuk tim yang solid dan libatkan pengguna dari awal, karena merekalah yang paling tahu kondisi di lapangan. Dan terakhir, pastikan ada dukungan penuh dari para pimpinan. Dan dunia ERP ini juga terus berkembang. Masa depannya bahkan sudah ada di depan mata. Ada 3 tren utama. Cloud ERP yang lebih fleksibel dan murah di awal, kecerdasan buatan atau AI yang bisa melakukan analisis prediktif, serta Internet of Things atau IoT yang bisa menghubungkan data dari berbagai fasilitas di kampus secara langsung. Ini membawa kita pada pemikiran penutup. Sekarang kita sudah lihat semua tantangannya, mulai dari benturan budaya, penolakan terhadap perubahan, sampai kompleksitas teknisnya. Semua ini mengerucut pada satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Setelah memahami semua risiko ini, apakah organisasi Anda benar-benar siap untuk berubah? Karena pada akhirnya ini bukan cuma tentang ganti sistem, tapi tentang kesiapan untuk mengubah organisasi secara fundamental.